Selamat malam, kembali lagi bersama saya Sudimar dan editor. Di video kali ini kami akan membagikan pengalaman atau cerita mistis dari teman-teman di sekitar kami. Ya, mulai dari editor. Silakan. Jadi gini Cuk, aku punya cerita dari ponakanku yang dia ceritain kemarin. Jadi ceritanya gini, dulu saat masih SD, dia itu di rumah sendiri. Di rumah sendiri, kan dia lagi nonton TV, nggak tahu pikirannya lagi kosong atau gimana toh. Kan dia tuh nonton TV di ruang tamu, jadi dari luar itu kelihatan. Dari luar rumah. Nah, dari luar rumah itu kelihatan. Dia itu ngerasa itu loh, kayak ada yang lewat. Dia kira itu tetanggane ya Mas S itulah. Dikira tetanggane itu, terus dipanggil Mas. Nggak ada siapa-siapa. Habis itu terus bau bunga. Cerita pertama cuma singkat itu. Yang hari selanjutnya, beberapa hari terakhir inilah, saat dia kan ini lagi onlinean, lagi apa namanya, belajar online lah. Dia kan dapat tugas, habis selesai ngerjain tugas, dia tuh youtuber. Dia tuh mikirnya gini, kok banyak ya orang-orang yang ngelihat penampakan atau ngalami hal-hal mistis tapi nyata banget. Pamannya kan lihat pocong, bisa kelihatan banget. Terus ngelihat penampakan lain kayak nyata gitu loh. Terus dia mikir gini, gimana kalau aku yang ngalamin. Terus selang beberapa saat dia ngomong gitu, dia dengar suara ayam, tapi di sebelah barat rumah. Itu selang itu di timur rumah itu kan sepi, kisaran jam 11 atau jam 10, jam 12 mungkin segitulan. Itu ngedenger suara kayak cewek, pertama teriak. Jadi teriak, lama-lama suaranya itu kayak gimana ya, kayak merintih minta tolong. Jadi kan merintih minta tolong itu. Terus dia ambil selimut, tidur. Cerita dari ponakanku cuma itu dulu sih. Mas Dimar punya? Ini ada pengalaman ya sedikit membuat kaget sih. Ibaratnya ada si A ini kenal punya teman si B, itu satu kos. Dia itu belum tahu seluk-beluk keluarganya, tapi si B ini mimpi si A itu nyekar tabur bunga, kirim doa di makam. Dan makamnya itu, sampai makamnya itu di dinah makamnya, dia itu tahu ini sebenarnya si A ini ibunya udah meninggal. Terus biasanya dia rutin itu hari Kamis malam atau sore itu dia nyekar sama bapak sama masnya, bertiga sama orangnya itu. Si A itu nyekar, itu posisi makamnya di utaranya pohon apa ya, sing kamboja. Itu kan ada tangkainya ya. Ini makam, ini kambojanya, itu tangkainya ngarah ke makam itu. Terus dia itu mimpinya sama itu persis. Dia lihat di mimpinya si B itu, dia lihat si A nyekar tapi nggak tahu sama siapa. Yang jelas itu sama mas-mas atau bapak-bapak. Si A nyekar sama mas-mas atau bapak-bapak itu di makam itu. Tapi dia mau tanya si B mau tanya si A itu nek wong Jawa ngomong Jadi sungkan. Terus ada setelah itu ada beberapa waktu, mungkin sebulan, dia berdua itu di
depan kos itu cerita, berdua rokokan cerita. Terus itu sampai pada titik si A cerita tentang keluarganya kepada si B. Oh, jadi sebelumnya itu si A belum pernah cerita sama sekali? Enggak pernah cerita. Tapi si B mengalami mimpi seperti itu sampai sedetail itu. Terus si A itu cerita kalau ibunya udah meninggal. Terus kok kamu ditanyain, kok kamu kalau Kamis jarang di kos seperti itu kok. Terus si A itu jawab gitu-gitu. Terus habis itu si B tanya, loh kemarin beberapa waktu yang lalu aku mimpi seperti ini, itu kamu sama siapa? Apa bener itu? Iya itu bener, aku biasanya hari Kamis jam segitu nyekar kadang sama bapaknya aja, kadang sama masnya juga, dan posisi makamnya itu sama. Oh, heran. Jadi kira-kira si B itu punya feeling atau indigo? Mungkin dia itu, kalau indigo kayaknya enggak, orang enggak dari lahir itu, mungkin diberi keluarganya atau dapat sendiri. Ada cerita lain mas? Mungkin kira-kira? Oh iya, saya kan dulu sempat ngekos ya di atas itu kosnya lantai 2. Oh ya, 2 lantai kan, saya tidurnya di atas. Di atas itu ada sebelah utara sama sebelah selatan. Yang selatan itu 1 kamar, itu buat yang ngurus kos bagian atas. Dan yang utara itu ada 3 kamar. Nah, ya aku nempatin yang tengah. Sebenarnya aku berdua sama temanku orang Sragen, tapi pas waktu itu aku di situ sendiri. Itu hari Minggu, Seninnya kan masuk, aku Minggu ke situ dulu. Terus yang baratku itu kan ada itu, tapi belum ke situ. Itu rumahnya Wonogiri, belum ke situ. Terus yang yang timurku itu kamarnya, itu rumahnya nggak jauh dari kos, tapi dia ngekos. Itu karena dia sering ke situ dan ditanyain sama yang punya kos, ya udah akhirnya dia kos. Dan itu pada malam sekitar jam 10 atau jam 11 itu aku mau tidur. Yang ngurusin kos atas itu entah kemana itu, atau mungkin pulang ke rumahnya, nggak tahu. Itu aku sendiri kan, ada yang aku kan tidurnya mepet di tembok kamar yang sebelah timur ya, sebelah temanku itu. Tak kira itu orangnya ada di sana. Itu apa ya, temboknya itu kayak diketuk gini, duk duk duk. Itu kan aku kan kaget, oh ini orangnya bercanda atau gimana, kita nggak tahu kan. Iya. Itu waktu masih zaman BBM, tak BBM kan. Ini di, terus gue duduk kamar ngopo ya, aku ya apa BBM gitu. Terus dia langsung jawab itu pas respon, loh ini di cok, aku lu lagi metu. Aku kan bingung, dia lagi keluar. Terus tak tanyain, lah yang di kamarmu siapa? Sing ning jero kamarmu sapa cok? Aku kan tanya gitu. Kosong nih, aku lagi kopdar. Dia bilang gitu. Aku lagi kopdar di salah satu Solo Baru. Iya. Terus aku diem. Sempat ada takut, aku kan orangnya penakut kan. Iya. Terus ya udah, aku bilang sama dia, ya udah nggak apa-apa gitu. Terus ya wis cuk, ya wis ra apa-apa. Tak kira nek opo, dia bilang gitu yang kopdar itu. Nah itu kamu cek apa enggak? Umpamanya kan dikunci pintunya. Oh, nggak ada jendela nih? Nggak ada. Itu kan kamarnya cuma selang 1 kamar, tembok kamar lagi, tembok 1, cuma sekat tapi tembok. Dan itu jendelanya cuma punya kamarku tok, kamarku aja yang ada jendelanya, yang lainnya nggak ada. Langsung tutup tembok semua, yang atas ada lobster cuma ditutup, sirkulasi dalam. Dan habis itu aku diem kan, habis tanya temenku itu aku diem. Aku kan mau tidur, masih mencoba tidur tuh, mau merem. Kepikiran? Nggak kepikiran, saya mencoba apa ya, besokan masuk
ada UTS apa aku lupa. Ya. Diketuk lagi tuh. Anjir. Sampai 3 kali. Aku kan hubungi temanku lagi yang pengurus kos itu, tak WA. Mas main di katanya gitu. Aku lagi metu gini. Dia bilang gitu. Jadi di situ nggak ada orang kecuali aku. Sampai 3 kali. Terus akhirnya itu aku pakai jet nyetel lagu keras gitu. Mungkin bisa psikologisnya kena. Terus habis itu kan masih itu 3 kali tuh diam hanya tidur, tapi masih nggak bisa tidur kan, masih pakai headset. Sumpah tak lepas. Ada yang mainan kayak plastik di dah sampai situ aku nggak mau tahu, aku merem apa ya, pokoknya aku tak tanam ke pokoknya aku kudu turu wis esuk enek UTS. So nek wong tuamu ngerti bijimu elek kan sak le aku terus pikiran ngono eling wong tua wis ana ning kene ora ganggu, ning kene ora arep turu wis ngono ta. Keri sih itu. Itu pengalaman mistis aku nggak terlalu banyak Mas, sampai sebesar ini. Itu pertama. Enggak pertama ding. Yang salah satunya itu ada enggak sampai 5 kali aku ngalami kayak gitu. Kalau lihat aku nggak pernah. Oh, paling masih libat-libat ya. Pernah sekali itu di warung di dekat rumahku. Itu kalau nggak salah aku nongkrong juga sama kamu kan. Itu di warung itu. Kamu kan main game itu. Aku kan baterainya habis tak charger. Aku rebahan. Ada yang di warung ya? Warung Mbak Nana. Oh, alah. Nah itu kan aku kan rebahan. Kok ada yang kayak pernah diliwatin ular tangannya. Aku pernah diliwatin ular. Kayak sentuh kulitnya kayak ada yang kayak sisik. Ya mungkin aku nggak tahu. Yang penting ada benda yang empuk, tapi itu lewatnya gini. Itu terus aku tanya sama yang punya warung kan. Itu kayaknya yang punya warung juga indigo. Tak tanya itu, Mbak, aku mau kelikaran dewe kayak gembel neng kono ngegame neng sisi kono. Tapi itu nggak seketika itu. Aku besoknya baru tanya. Aku ngelikar kok enek sing apa ya? Kayak diliwati ulo sikilku, Mbak. Aku ratu, Mbak. Aku melek. Jan aku iro sikilku ki yo jan sikil biasa selonjor tok ngene. Kalau diliwati ki apa? Sing di warung langsung jawab kan itu. Jawab. Apa-apa Put? Dia bilang, enggak apa-apa Put. Aku ora anu, Mbak. Aku enggak minta diem-diem, tapi aku mau tahu itu apa. Terus yang punya warung bilang, itu kemarin ada yang lewat. Itu bentuknya yang perut ke atas itu cewek, rambutnya panjang, tapi yang perut ke bawah itu kayak ular. Dan itu cuma lewat aja nggak apa-apa. Itu baru pertama kali aku apa ya? Itu mungkin sampai ke fisik sih, tapi nggak terlalu apa ya? Nggak mencelakai, cuma lewat aja. Tapi yo nggak sopan sih itu. Aku baru rebahan kenapa lewat di kaki? Kan ada jangan di sana gitu. Perkenalan yang kurang baik, ini sapaan yang kurang baik. Kalau nyapa nggak usah gitu, Mbak. Sorry ya. Itu sekali, pertama kali aku sampai kena serangan fisik kayak gitu. Ya nggak serangan sih. Sapaan berupa ekor. Setan. Kenapa ya? Aku kalau cerita itu merinding. Nggak tahu. Dari tadi loh. Mungkin karena lokasinya ya. Ini BTW ini lokasinya di lantai atas di rumahku. Di sini tuh kejadian-kejadian yang pernah tak alami ya lumayan ngeri lah saat SMP sampai SMK. Di sinilah.
ya ngeri lah. Masih ada cerita lagi Mas? Ada sih, tapi gimana ya, nggak apa-apa lah, tak ceritain aja. Jadi gini, ini dari mas ponakanku. Dia kan disuruh itu, diminta tolong untuk jualin mobil. Jadi mobilnya dibawa ke rumah dia. Nah itu mobilnya itu diparkir di timur rumah dia. Timur rumah dia itu cuma kayak lahan kosong, panjangnya 2,5 meter lah. Nah selatan lahannya itu bekas kandang kambing, terus selatannya kebon, terus kali. Nah, kan selatannya kosong. Nah mobilnya pas bulan kemarin, nah bulan kemarin pas Jumat malam itu kan pulang diparkir di situ. Dia itu melihat di spion pas selesai diparkir itu loh, dia ngeliat di spion kayak ada orang di belakangnya. Di belakangnya berdiri loh, pakai seragamnya, pakai bajunya adik. Terus dipanggil, "Dek." Gak ada jawaban. Tapi orangnya masih itu di belakang. Pas dipanggil udah nggak ada. Jadi kan ngelihat spion, dia kan keluar dari jendela itu, ngelihat ke belakang nggak ada orang, dia keluar masuk rumah. Ini gimana ya, kejadiannya tuh pendek tapi anjing. Ngeri sih tuh. Terus kemarin kan itu aku record sama ponanku. Dia itu sering banget ngalami kejadian mistis loh. Contohnya ya kemarin itu dia pas ngelilir dengar suara orang masak di dapur. Dicek, siapa sih masak iki? Dicek toh, rene. Goreng wajan karo spatula. Ini spatula yang di wajan, ini kita. Terus wonge ngecek nang kamar, ngecek di kamar toh, kamarnya ibu, kamar orang tuanya, di kamar kakaknya, nggak ada yang keluar, semua tidur. Jadi dia balik ke kamar, jingkrung, bahasa Indonesianya apa? Ya jingkrung itu. Terus dia pas selesai record kemarin, dia bilang gini, kan dari depan rumah kan kelihatan tangganya. Dia bilang gini, "Mas, kae opo dia mau nek sing mlaku munggah ning tangga ayo bocong ngono." Jadi kowe ngomong tau bareng ngomong munggah tangga iki ya aku santai lho, biasa wae. Terus wonge sing ngomong sing mari apa enakne pikiran, Cok. Dia mau sikil tok, Mas. Jian asu. Ayo, bar kuwi. Yo. Terus wonge tak tekoni, kowe wani mulih apa ora? Wani. Ya wis lho. Ora sangat mulih tadi. Kowe pelaku ya wis lho, santai. Wis lanjut ceritane. Sekaken-aken iki mungkin kuwi tok sih sing tak etoki. Yo, gimana? Mungkin jadi cerita. Enak sih. Yo mung anu tok. Kayak info mungkin. Info apa sih? Info tentang suatu tempat. Kan enak kan. Temanku dulu memang dia indigo. Sempat dari kecil kan ya mudah lihat kayak gitu kan. SD ditutup orang tuanya, dia minta orang tuanya suruh nutup itu, maksudnya biar nggak lihat lagi, berarti mata batin ditutup. Mungkin ya gitu. Terus SMP dia bisa ngeliat lagi, habis itu minta ditutup lagi sama mbahnya itu, yang bisa nutup mbahnya. Terus ditutup SMK itu bisa ngeliat lagi, dan dia itu suatu ketika kan pergi mau ke Ngawi atau kemana itu lupa, dia lewat Sabung Macan. Pernah dengar daerah Sabung Macan itu daerah Sragen ya nggak salah. Itu dia lewat, dia goncengan berdua, yang belakang itu
yang dibonceng itu nggak tahu apa-apa, nggak bisa lihat atau jarang bisa merasakan. Yang depan itu temanku yang bisa itu, yang ditutup terus lihat lagi, ditutup lihat lagi. Dia lewat Sabung Macan itu mungkin jam 10, mungkin jam 10, pokoknya malam atau jam 9. Terus dia kaget, langsung ngerem. Karena apa? Dia lihat macan melompat. Kan itu kan jalannya lurus, kiri kanan itu mungkin kebun atau nek wong Jawa mungkin alas nek aran. Ya istilah alang-alang lah ya. Bukan. Kebun. Mungkin kebun ada wit-witan kayak gitu. Terus ada macan itu melompat. Terus kan dia mendadak tuh. Yang belakang kan kaget, tanya, "Mau bujuk ngirim dadak?" Yang depan refleks itu biasa, orangnya suka toksik. Pokoknya bilang kotor, terus habis itu bilang ada macan lompat dari kanan ke kiri. Terus dia kan tanya loh, yang belakang itu kan sering lewat situ, tahu itu namanya apa, dan itu tanya, di daerah ngendi? Di daerah Sabung Macan. Makna nalu roh macan lewat. Biasa wis rasa dibahas langsung ngebut lah. Daerah itu. Tapi iki soal sing mata batin kebuka. Iya. Aku ini kan kemarin kan itu pas piket. Orangku cerita soal temennya. Temen itu apa ya? Kayak di Rukia apa gimana gitu. Itu pas kayak niatin loh. Bisa temen. Kayak niat puasa apa putih gitu loh. Itu kan kalau nggak kuat biasanya orang stres. Yang meh apa gitu? Meh duwe tujuan nazar apa lho? Tujuan apa lho? Nazar kan itu mungkin kayak janji apa harus ditepati. Berarti wah besok kalau aku udah punya uang 5.000 aku mau beli nasi kucing dua bungkus buat temanku kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Jadi kayak tujuannya punya niat apa gitu loh. Kalau nggak kuat katanya bisa stres gitu, psikisnya kena. Iya. Ya pas itu gara-gara temennya penantu itu ngelakuin itu, mata batin kebuka. Itu yang bikin ngeri sih. Jadi kan gini, lu sayangnya nggak punya fotonya sih. Jadi pas dia main sama teman-temannya, dia pasti bilang gitu, di situ ada apa, di situ ada apa. Terus kan teman-temannya nggak percaya loh. Terus difoto. Kena. Aneh ada. Pas di kan nggak dihapus, bukan nggak dihapus, tapi nggak di tempat-tempat sepi doang, di tempat ramai. Contohnya kan yang diceritain itu di rumah makan sama di mall. Di rumah makan itu katanya ada pocong yang duduk, enggak duduk, berdiri, gelantung. Nah, tiga-tiganya tuh gelantung. Jadi kepalanya di bawah semua. Itu ngeri sih. Yang itu sama di mall. Ya di mana aku lupa tempatnya, lokasinya di mana. Itu malam semua kejadiannya. Enggak, siang. Siang ada. Siang. Itu kan mainnya pas siang. Jadi siang ke mall itu. Terus cari makan. Di foto kan nggak percaya. Ditunjukin. Beneran ada katanya. Tapi kan aku nggak lihat fotonya ya. Tuh. Terus katanya temanku, katanya ponakanku, temen itu sudah hampir terbiasa lah. Tapi cuma kagetan. Contohnya kan katanya gini. Kalau bangun tidur, tiba-tiba pas melek, buka mata di depannya udah ada wajah melototin dia. Ada ngono kuwi bengok, Cuk. Cocote. Oh ya, aku ingat ada beberapa tetanggaku. Tepatnya yang kedua ini kan ada dua cerita ini. Yang tentang foto. Yang pertama ada kalau aku manggilnya itu Lek atau Tante. Ya Tante ya. Iya. Tante yang rumahnya dekat masjid, tetanggaku itu. Itu kan ada saudaranya dari Jakarta. Itu kan sebenarnya
kan ayahnya dia kan udah meninggal. Sering kan kalau Idul Fitri itu pulang saudaranya itu dari Jakarta ke rumah tangga. Setiap Idul Fitri kan ke situ. Terus ada momen kan nyekar, habis itu kan nyekar, kirim bunga, kirim doa di situ, terus foto bersama di makam itu. Habis itu kan selesai tuh, yang saudaranya dari Jakarta itu moto satu makam di situ, nggak ada apa-apa, dibuka di rumahnya saudaraku, dilihat lagi, kok di atas batu nisan ada orang, dilihatkan sama apa itu, di rumah itu semua dilihatkan. Loh, kok neng ini itu ya, padahal aku mau foto neng kono renek dia gitu. Tadi foto di sana nggak ada, terus dilihat di rumah kok jadi ada orang. Terus itu kan simpen itu tapi dilihat lagi besoknya atau selang beberapa waktu itu nggak ada. Tapi masih ada fotonya itu masih ada foto di foto makamnya itu, tapi di atas batu nisannya nggak ada apa-apa. Yang kedua itu adik keponaan, anaknya Pak Deku, cucunya Pak Deku, foto berempat itu adikku sama teman-temannya laki-laki semua itu foto. Itu di foto, backgroundnya kan rumah itu samping kanannya sawah, samping kirinya juga sawah. Di foto itu backgroundnya kan rumah, terus dilihat kok jadi berlima. Satunya itu foto cuma berempat, yang foto berempat, terus dilihat di foto itu ada 5 orang, dan itu dilihat nggak ada yang kenal foto itu. Yang paling belakang itu di tengah itu nggak ada yang kenal. Terus kan disimpan, besoknya dilihat fotonya ada tapi cuma berempat. Itu fotonya sama, yang kan ada satu foto itu foto berempat berdiri semua, yang belakang itu ada tambahan orang. Ibaratnya di hari Senin itu, terus hari Selasa fotonya ini ada cuma berempat, yang satunya tadi nggak ada, udah nggak ada. Ya kayak tadi yang cerita sebelumnya itu, fotonya ada, pertama ada itu, yang dilihat lagi udah nggak ada. Ini ya, ini ceritanya Bung terus ya. Soal tadi kan yang pertama batu nisan, di atas batunya ada yang ada orang duduk. Terus yang kedua foto berlima, ini foto sama batu nisan. Nah, saya punya satu lagi cerita, mungkin terakhir lah karena durasinya sudah setengah jam anjing. Ini lah cerita terakhir gini. Kan pas puasa kemarin, aku WA, bukan, ini kan temanku WA di grup, teman desa lah, teman desa WA di grup. Kan lagi gemparnya itu pas maling, nah, maling itu toh. Temanku pas sahur duduk di depan rumah melihat ke barat rumah dia, kan barat itu kan pemakaman. Nah itu dia bilang di grup, tadi ada yang masih keliling nggak pas sahur. Ya kan nggak ada, di grup kan kami semua tuh, apa renek ini renek. Terus aku kan bar sahur, aku langsung laku ning sarean. Mergo mungkin wae maling ngopi ya. Laku ning sarean. Kuwi ning kono aku ketemu karo tanggoku. Bang Jali ta. Wilah. Kuwi namanya. Ketemu terus tak aja, Bang, katanya di pemakaman ada yang libat-liber, ada yang lewat ke selatan tadi. Terus aku ke pemakaman sama itu bang itulah. Terus dilihat nggak ada siapa-siapa, tak senterin nggak ada siapa-siapa. Kan langsung itu tak foto, tak kirim ke grup, nggak ada siapa-siapa di sini, nggak ada siapa-siapa. Terus aku dah itu nggak ada siapa-siapa, aku ke pos selatan, ke pos yang selatan desa itu.
Terus aku debat sama yang lainnya, sempat debat sama yang itu. Apa? Yang bilang katanya ada yang lewat itu. Nggak ada. Katanya dia itu posture sama seperti sama kayak bapak dia. Karena kan bapak dia itu maaf, itu kecelakaan dulu. Nah, ini jalan aja agak susah. Mungkin kalau gini bapak dia nggak mungkin. Kata dia itu jalannya cepet. Oh, aku debat, ya enggak mungkin sih. Masalahnya kan bapaknya kalau sedulur liyan iki postur beda. Enggak, wah ya standar lah, ra dur banget, katen dek. Ra lemu, wong cilik. Ora cilik lah, standaran lah. Ya. Wis standar lah debat. Bar kuwi tak uas-uaske nang fotone. Foto sing tak kirim ning grup to. Bar kuwi tak cek enek sirah. Orane oleh. Sirah tok kepala aja. Oh, kayak siluet uang kan. Kayak siluet sirah ngono kuwi. Ayo mikirnya mungkin poso sih. Poso-poso enek. Terus bar kuwi kan aku WA kowe. Cuk. Poso-poso. Aku ndeli enek iki ora percaya kae iki. Ayo mikirnya apa iya enek lho. Sempet mikir ku sih. Kan terus kan aku tekan karo kancaku karo wong-wong liyane lho. Apa mungkin hantu kuwi enek pas poso? Jebule apa jawabane? Kebayakane setan ra enek. Tapi hantu sing nampake wujud kuwi enek. Yo, jujur sih. Setelah kuwi kan aku kan dadi bimbang loh. Ijik mikir ketika Ramadan ya ada kayak gitu enggak. Di situ ada temanku, ibunya lihat pocong Sendiri. Itu di rumah kan rumahnya madepnya ke selatan. Di baratnya itu ada kebun, ada pohon apa ya, serikoyo. Serikaya. Serikaya. Sikoyo. Serikaya itu kan ada apa ya, tangkai. Ya tangkai. Batang. Tapi kecil. Ya tangkai yang kecil. Kan batang, ini tangkai kecil. Iya. Dapat pocong di situ. Di atas. Ya terus itu setelah kamu bilang ini puasa ada kayak gini, habis itu selang beberapa hari itu dia bilang kayak gitu. Setelah itu aku open mind. Mungkin enek. Yes, Ramadan. Ya itulah. Ya mungkin enek ngono ya. Wis mungkin semono ya kedawan iki, Cok. Wis mungkin segitu dulu cerita mistis dari kami ataupun orang-orang di sekitar kami. Terima kasih. Selamat malam. Ya.